Pak Taufik Assegaf memberikan peringatan kepada para oknum Habib yang lain agar ketika ceramah sesuai dengan kapasitasnya, karena mungkin dinilai sering offside teman-teman. Dan tolong para habaib jangan berbicara antum kecuali sesuai dengan kapasitasnya antum. Mereka ngerti, ojo mentit-mentit. Dan proklamasi Indonesia telat juga gara-gara Bung Karno tidur di rumahnya seorang Habib. Makanya proklamasi kan telat. Berapa jam? Iya, kenapa? Karena Soekarno tidur di situ telat. Jadi pada intinya para habaib itu sangatlah berjasa di dalam kemerdekaan Indonesia. Begitulah kiranya kesimpulan yang gua bisa tangkep dari penjelasan seorang Habib berambut pirang tersebut. Anak balik, pulang, habis ziarah, pulang. Anak ketemu Umi, akhirnya tuh anak ketiduran anak mimpi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Nasrus Sunnah. Di video ini teman-teman, Pak Taufik Assegaf memberikan peringatan kepada para oknum Habib yang lain agar ketika ceramah sesuai dengan kapasitasnya, karena mungkin dinilai sering offside teman-teman. Dan sebenarnya teman-teman ini sudah isyarat di antara para ulama. Contohnya di kitab Sahih Bukhari ya, di muqaddimahnya di situ tertulis al-ilmu qoblal qawli wal amal. Itu kata Imam Bukhari, berilmu dahulu baru beramal. Artinya kalau kamu tidak menguasai satu ilmu, ya jangan katakan, ya jangan kamu kerjakan. Kemudian kalau kita bicara masalah kapasitas teman-teman ya, bukan hanya dari oknum-oknum Habib ini ya sering bicara di luar kapasitasnya, tapi kalau boleh jujur ini sih pendapat pribadi saya teman-teman, dan mungkin kalian juga setuju. Sebenarnya banyak sekali di antara mereka itu yang belum layak untuk diberikan panggung ceramah teman-teman ya. Makanya sering terjadi offside teman-teman. Contoh yang misalkan ini yang sangat-sangat parah ya, mereka sering mendoktrin umat, entah itu mereka sadar atau tidak sadar, dengan hadis-hadis palsu riwayat Syiah teman-teman ya. Barang siapa yang ada sedikit kebencian kepada anak cucu Rasulullah ya, atau kata lain para habaib, maka mereka akan mati dalam kondisi seperti matinya orang-orang Yahudi dan Nasara, dan dia akan masuk ke dalam neraka jahanam. Hadis ini palsu ya, riwayat Syiah teman-teman, tapi disandarkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya mereka itu nggak mengerti ya status hadis, asalkan cocok dengan seleranya ya, apalagi bisa digunakan untuk mendoktrin jamaahnya, disampaikan, disebarkan teman-teman ya. Kemudian juga bagaimana dengan cerita-cerita khurafat mereka yang sering sekali bertabrakan dengan akidah teman-teman. Al-Faqihul Muqaddam katanya mengusir malaikat munkar wa nakir di dalam kubur ya. Ini malaikat kok seperti disamakan dengan manusia ya, bisa diperintah teman-teman. Kemudian katanya bisa menghidupkan orang yang sudah mati, bisa mengislamkan orang yang ada di dalam kubur ya. Orang kafir sudah mati di dalam kubur bisa diislamkan. Nah, kalau orang kafir bisa diislamkan teman-teman di dalam kuburannya, maka tentu Rasulullah sudah melakukan terlebih dahulu ya, mengislamkan Abu Jahal dan orang-orang yang memusuhinya sampai mati dalam kondisi kafir terdahulu. Akan tetapi nggak ada riwayat lah. Ini kok Habib-Habib ini melampaui batas sekali teman-teman, seolah-olah kemampuannya melebihi para nabi, para rasul, dan banyak lagi yang lain teman-teman ya. Doktrin-doktrin mereka dengan menggunakan hadis palsu, cerita-cerita khurafat mereka yang sebenarnya itu bisa merusak akidah umat Islam teman-teman. Taib. Sekarang kita simak video dari Pak Taufik Assegaf terlebih dahulu teman-teman, kemudian nanti kita tunjukkan ya beberapa ceramah dari para oknum Habib yang sebenarnya ini bukan hanya keluar dari kapasitasnya teman-teman ya, tapi ini juga ngarang-ngarang bebas teman-teman. Taib. Kita simak dulu video yang pertama dari Pak Taufik Assegaf. Dan tolong para habaib jangan berbicara antum kecuali sesuai dengan kapasitasnya antum. Mereka ngerti, ojo mentit-mentit ya. Nah, jangan terlalu tinggi pembahasannya, sebisanya ya? Sebisanya. Jangan terlalu tinggi kata Pak Taufik Assegaf teman-teman ya, sebisanya, sesuai dengan kemampuan. Nih contoh ya, salah satu apa yang dikatakan oleh Bahar Smith yang ini betul-betul di luar kapasitasnya teman-teman. Sok-sokan bicara tentang sejarah, dia lupa di Indonesia ini banyak ahli sejarah teman-teman. Kita simak dulu. Penentu hari proklamasi Indonesia adalah seorang Habib. Penentu hari proklamasi siapa? Siapa? Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi Kuita.
Tidak hanya itu, malam 17 Agustus, Bung Karno juga nginep di rumah seorang Habib. 17 mau proklamasi, besok mau proklamasi. Ini malam, Bung Karno itu nginep di rumahnya Habib Ali Kuitam. Dan proklamasi Indonesia telat juga gara-gara Bung Karno tidur di rumahnya seorang Habib. Makanya proklamasi kan telat. Berapa jam? Iya, kenapa? Karena Soekarno tidur di situ telat. Jadi pada intinya, para habaib itu sangatlah berjasa di dalam kemerdekaan Indonesia. Begitulah kiranya kesimpulan yang gua bisa tangkep dari penjelasan seorang Habib berambut pirang tersebut. Terlepas dari polemik isu nasab mereka sekarang, kita tidak akan membicarakan itu. Tapi kita akan mempertanyakan apakah benar statement-statement yang disampaikan Habib berambut pirang itu. Ya jelas gak benar lah. Ini kan pernah dibantah juga oleh Pak Anhar Gongo, ahli sejarah ya. Masa Bahar Smith lebih tahu tentang sejarah ya para pahlawan terdahulu dibandingkan dengan para ahli sejarah yang usianya sudah tua-tua, teman-teman. Bahkan mereka juga ya mengalami masa-masa itu terdahulu, teman-teman. Dan tentu saja mereka memiliki referensi perpustakaan, buku-buku atau manuskrip-manuskrip lama terkait sejarah Indonesia. Nah inilah modelnya, contoh-contoh orang yang bicara di luar kapasitasnya. Bukan hanya di luar kapasitas, teman-teman, tapi ngarang-ngarang ya. Ngarang-ngarang bebas ini. Baik, coba kita simak video yang lain, teman-teman. Ini juga aneh ya. Anak kecil ya, karena dia anaknya seorang Habib ya, kok bebas diberikan panggung ceramah, teman-teman ya. Ini sekolahnya di mana, teman-teman, pendidikannya apa, kemudian apa yang diceramahkan oleh si budak ini, teman-teman ya, dia cerita mimpinya. Subhanallah, ini nggak beda jauh dengan senior-seniornya, teman-teman ya, yang suka bercerita tentang mimpi ya, mimpi ini, mimpi itu. Subhanallah, coba kita simak dulu videonya, teman-teman. Akhirat tuh anak balik pulang habis sejarah, pulang anak ketemu Umi. Akhirat tuh anak ketiduran anak mimpi anak mimpi Walid. Itu Walid bersama sebagian muridnya, yaitu Ustaz Zainal dan Bang Jabi ya. Habis itu Walid bilang gini, udah lu tos lanjut deh haji ente sama Umi, insya Allah mabrur sampai 3 kali. Walid bilang gitu. Anak langsung dibangunin, terus bangun subuh, tahajud bangun. Ya Allah, anak langsung cerita sama Umi nangis juga. Anak langsung cium kaki Umi, ya Allah Umi, semoga antum yang belum haji tahun depan bisa haji. Ini lagi nih. Anak mati, bangun dari kubur, dan anak melihat ada 2 kuburan di samping kanan kiri anak. Melihat yang satu kuburannya itu dipenuhi sama kubaran api, dan yang di kanannya Bocah dipenuhi dengan para bidadari. Ada orang berpakai baju hitam, mata merah, dan anak tanya, ini kenapa? Yang api-api ini apa? Ini api apa? Tanya. Ini adalah api yang di masa hidupnya di maksiat, dan yang ini semasa hidupnya di taat Allah. Dan ini tanda 2 bahwasanya ini ada orang soleh dan ini orang yang enggak. Dan itu anak terbangun dan keringetan, dan bahwasannya kita bakal tahu kita bakal mati. Dan ini sungguh-sungguh aja hadirin, waktu kita nggak lama kita bakal berkeluar. Bocah, teman-teman ya, model kayak gini tahu apa tentang agama ya, ujung-ujungnya disampaikan mimpi yang gak beda jauh dengan senior-seniornya yang doyan ya bercerita tentang mimpi, ngaku mimpi berjumpa dengan Rasulullah, ngaku mimpi berjumpa dengan ini itu, teman-teman. Subhanallah, mereka ini seolah-olah nggak punya standarisasi, teman-teman ya, siapa yang layak untuk ceramah, siapa yang belum layak ya. Mentang-mentang ini anak Habib, teman-teman, seolah-olah ya tahu segala-galanya. Ini masih bocah, pendidikannya apa, teman-teman ya, dari gesturnya saja sudah terlihat bohong, teman-teman. Subhanallah. Dan ini akan menjadi regenerasi, teman-teman, tentunya yang akan meneruskan
model-model ceramah para oknum habib ini. Ya kalau dari bocah saja sudah bisa bicara bohong seperti ini teman-teman, maka tentu saja dewasanya nanti akan semakin parah lagi. Ya contohnya kan banyak ya dari para oknum-oknum habib ini. Kalau nggak doktrinnya karomah, kalau nggak karomah ya cerita-cerita mimpi, seputaran itu saja teman-teman ya. Ya Allah ya, padahal Rasulullah sudah bersabda, kalau seorang bicara agama yang bukan ahlinya, maka tunggulah kerusakan atau kehancuran teman-teman. Itu sudah terbukti sabda Rasulullah SAW ya, terbukti di zaman sekarang ini. Banyak orang-orang yang bukan kapasitasnya, bahkan sama sekali belum layak untuk berbicara urusan agama, tapi diberikan panggung-panggung untuk ceramah. Mana yang katanya MUI teman-teman ya, yang mau memberikan katanya standarisasi kelayakan ya bagi seorang dai ya, seorang ustadz, seorang kiai ya, agar bisa terseleksi siapa yang pantas untuk ceramah dan siapa yang belum layak. Ini kok justru dibiarkan sebebas-bebasnya teman-teman. Subhanallah. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa kita share di video kali ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita bertemu lagi di video berikutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.